insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Maklumat pertama, kami akan mengingatkan kepada jamaah keseluruhan senantiasa mengutamakan protokol kesehatan. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kami mengharapkan kedatangan ke masjid kami rahmatan lil alamin. Sejak dari rumah Bapak-bapak sekalian sudah berwudu, memakai masker dan membawa alat sajadah. Kemudian sampai di masjid kita tentunya menggunakan sanitizer dan bila perlu menggunakan sabun dan air yang telah kami siapkan di depan. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita yang paling maksimal sehingga kita terhindar dari beberapa penyakit. Maklumat selanjutnya yaitu mengenai keuangan. Alhamdulillah kami telah menerima dana wakaf sebesar Rp189.550.000. Pengeluaran dana wakaf Rp160.467.100. Saldo yang belum kami tunaikan dan akan segera kami belanjakan sesuai amanah yang diberikan sebesar Rp22.082.900. Jazakumullahu khairan kasiran bagi bapak-bapak yang sudah mewakafkan sebagian rezekinya kepada Masjid Raya Rahmatan lil Alamin. Adapun dana infak per tanggal 1 sampai tanggal 11 September 2020 pemasukan Rp2.484.329. Sedangkan beban operasional masjid bulan Desember ini Rp70 juta. Rp70 juta itu menyangkut beban pembayaran untuk kafalah gaji karyawan sekitar Rp40 juta. Kemudian pembayaran listrik, pembayaran kafalah untuk muazin, untuk khotib dan lain-lain. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, bagi bapak-bapak bisa mendonasikan rezekinya ke Masjid Raya Rahmatan lil Alamin melalui kotak-kotak statis yang kami sediakan di depan pintu masuk gerbang, atau mentransfer kepada kami di rekening yang nanti kami akan sebutkan, yaitu 73300500009 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Masjid Raya Rahmatan lil Alamin. Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Adapun kegiatan kami selama ini yaitu ada kegiatan ta'lim. Kegiatan ta'lim ini dari mulai hari Sabtu sampai ketemu Sabtu, alhamdulillah bapak-bapak bisa ikuti, yaitu kegiatannya untuk ta'lim sampai bada suruk hari Senin, Rabu dan Jumat. Sedangkan taklim duha Senin, taklim Sabtu subuh dan Ahad bisa diikuti sampai jam 7. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah Jumat rahimakumullah. Kami mempunyai kegiatan divisi kesehatan. Mohon kepada bapak-bapak sekalian, bagi keluarganya, tetangganya, handai tolannya, teman-temannya, apabila ada yang mengalami sakit, kami harap bisa datang ke masjid kami di lantai basement. Insya Allah biayanya gratis. Adapun klinik yang kami buka, ada klinik umum berupa dokter umum itu hari Senin, Rabu dan Jumat. Sedangkan klinik spesialis insya Allah ada
untuk kebidanan dan kandungan itu setiap minggu pertama ya, berupa pemeriksaan USG. USG manfaatnya untuk bisa melihat apakah ada kehamilan, apakah ada tumor bagi bapak-bapak sekalian yang mungkin keluarganya, istrinya atau saudara-saudara perempuannya ingin diperiksa oleh dokter kandungan, silakan datang. Maksimum kami selama ini melayani 40 orang pasien untuk obgyn, untuk kandungan dan kebidanan. Sedangkan untuk terapi nyeri, bapak beserta ibu bisa datang ya. Ini khusus untuk terapi nyeri ya. Bisa nyeri kepala, nyeri sendi dan lain-lain yang ada di tubuh kita. Itu insya Allah kami hanya menerima 20 pasien. Dan kami juga melayani dokter spesialis bedah. Bagi bapak-bapak yang ingin konsultasi untuk spesialis bedah, kita buka setiap hari Rabu pukul 15 sampai pukul 16. Dan insya Allah kami juga ada klinik spesialis dokter spesialis anak yang insya Allah setiap hari Jumat kita buka pukul 14 sampai 16.00. Bagi bapak-bapak yang masih sehat, yang mempunyai rezeki yang banyak, bisa mendonasikan rezekinya kepada kami untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kami juga punya kegiatan divisi sosial lainnya, yaitu penyajian makanan. Bagi bapak atau keluarga yang sedang puasa Senin Kemis, setiap qobla maghrib kami menyediakan takjil yang insya Allah sebelum sholat maghrib, bapak ibu yang datang ke masjid kami bisa buka puasa di masjid kami. Kemudian kami juga menyediakan nasi naskah, nasi semoga berkah. Itu kita adakan seperti yang bapak lihat di depan. Itu minimum ada 200 kotak. Alhamdulillah pada hari ini ada 600 kotak nasi Jum'ah. Semoga bapak-bapak yang pulang dari masjid ini insya Allah diberikan kekuatan untuk bisa menyantap nasi kami semua. Dan insya Allah sajian ba'da sholat subuh Ahad dan Minggu kami juga menyediakannya. Ini kami alokasikan sebesar dana 16 juta rupiah. Bagi bapak maupun ibu yang ada di rumah yang ingin menyumbang rezekinya untuk kajian sajian makanan ini, dipersilahkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita raih peluang amal kebaikan. Karena kami di media center seperti Bapak bisa lihat kiri dan kanan, kita mempunyai alat yang alhamdulillah sudah cukup, namun masih ada kekurangan, yaitu berupa kamera DSLR untuk dokumentasi kajian dan segala dokumentasi kegiatan dakwah. Yang kedua yaitu kamera liputan sebagai kamera streaming kajian untuk mendapatkan resolusi gambar yang lebih baik, dan beberapa alat yang diperlukan untuk media center. Jazakumullahu khairan kasiran bagi para jemaah yang sudah mendonasikan untuk media center. Maklumat yang berikutnya, kami akan mengumumkan petugas Jumat hari ini, yaitu khotib Jumat akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Mustaqim Al-Ansori dengan tema menyoroti LGBT dari perspektif Al-Quran dan fikih. Imam sholat Jumat hari ini Al-Ustadz Ahmad Sodiqil Wadi LC. Muazin
Al-Ustadz Diki Jafar Siddiq. Demikianlah maklumat yang kami berikan, mohon maklum adanya, dan kami ucapkan wallahu muafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zawal masuk pada pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Innal hamdalillah nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin ma'asyiral Jum'ah arsyadakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Tak terhingga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Di hari yang sangat mulia ini kita mengkhususkan waktu untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat Jumat berjamaah. Diawali khatib menyampaikan khutbahnya, diwajibkan bagi hadirin untuk mendengarkan khutbah dengan baik, dengan mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh khatib. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Sad ayat 29, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Diwajibkan bagi kita untuk mentadabburkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah peringatan buat orang-orang yang berakal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surah Al-Jum'ah di ayat fas'au ila zikrillah, dimaknai dengan bersegeralah mendengarkan khutbah Jumat. Tidak hanya solat Jumatnya saja, karena mendengarkan khutbah Jumat dengan baik adalah syarat sahnya solat Jumat. Dalam satu hadis rawahul Bukhari, Rasulullah sampaikan kepada kita, malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat nama-nama yang masuk ke dalam masjid itu. Dan ketika khatib sudah mulai berkhutbah, ditutuplah catatan itu, dan malaikat yang mulia turut mendengarkan khutbah. Hadirin ma'asyiral Jum'ah arsyadakumullah wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala di kesempatan Jumat ini khatib akan sampaikan tema menyoroti LGBT dari perspektif Al-Quran dan fiqih. Ada 3 ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Lut sebagai fahisyah. Allah sebutkan dalam Quran di surah Al-A'raf ayat 80, surah An-Naml ayat 54 dan surah Al-Ankabut ayat 28. Di surah Al-A'raf ayat 80 dan surah Al-Ankabut ayat 28, Allah firmankan, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Perbuatan yang mereka lakukan belum pernah terjadi atau dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Kemudian di surah An-Naml ayat 54, makna fahisyah adalah penyimpangan seksual. Secara lughah bahasa, fahisyah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Faris
adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji dan dibenci. Kata fahisyah disebutkan 13 kali dalam Al-Quranul Karim dengan beragam makna. Yang pertama adalah perbuatan zina. Kemudian kedua, dosa besar yang dosanya sama dengan pelaku riba. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang ketiga adalah homoseksual, yang Allah sebut dalam Quran qaumum musrifun, kaum yang melampaui batas. Mereka telah melampaui batas kefitrahan manusia. Laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, sehingga Allah benamkan mereka dengan satu sayap dari ujung sayap malaikat Jibril yang mulia. Mereka dibalikkan sehingga jeritan mereka terdengar oleh penghuni langit. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sesuatu yang melampaui batas pada akhirnya akan binasa. Kekuasaan yang zalim pun sama, akan Allah benamkan ke dalam bumi. Demikian pula harta yang zalim pun akan Allah benamkan ke dalam bumi. Qaumum musrifun, kaum yang melampaui batas. Hadirin ma'asyiral Jum'ah, arsyadakumullah wa iyyakum jami'an. Juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim selain fahisyah dengan kata khaba'ith. Khaba'ith Allah sebutkan di surah Al-Anbiya ayat 74. Al-Asfahani mengartikan khaba'ith dengan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina secara empiris maupun logis. Ini yang pertama dalam perspektif Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam fiqih diidentifikasi 3 istilah yang relevan dengan topik LGBT, yaitu pertama zina. Pelaku zina ghairu muhsin atau belum menikah, hukumnya dipukul atau didera 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina didera 100 kali. Bagi yang pertama, ghairu muhsan. Di ayat ini Allah tegaskan perzinahan terjadi diawali faktornya dari perempuan. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Berbeda dengan kejahatan, pencurian, kriminalitas, disebabkan pertama faktor laki-laki. Was-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Pelaku zina muhsan atau sudah menikah, hukumnya dengan cara dirajam. Yang kedua, dalam identifikasi fikih, liwat disebut dengan liwat atau gay. Hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, statusnya lebih buruk dari zina. Statusnya lebih buruk dari zina. Hukumannya menurut para ulama salafus salih, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, adalah hukuman mati, baik muhsan maupun ghairu muhsan. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disamakan dengan hukum zina. Kemudian terakhir, dalam fikih diidentifikasi istilah ketiga dengan sihaq atau lesbi, hubungan seksual antara wanita dengan wanita, yang dalam hadis riwayat At-Tabarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan termasuk perbuatan zina. Ini hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang salih menyoroti LGBT dari perspektif Al-Quran dan fiqh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidil iqabi zittawli la ilaha illahu ilaihil masir.
أشهد أن لا إله إلا الله رب كل شيء وهو العليم الخبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي وسراج المنير اللهم صل وسلم على نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبي محمد عبدك ورسولك اللهم ارض عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أحينا مسلمين Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan tauhid. Mudahkan lisan ini saat engkau perintahkan malaikatul maut mengambil ruh dari tubuh yang sangat lemah ini, kami mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa alhiqna bis salihin, dan gabungkanlah kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Allahumma rzuqna al-afiyah, ya Allah berikanlah kami rezeki berupa kesehatan. Wa akrimna bi'azimi ghufranik, muliakanlah kami dengan ampunan darimu ya Allah. Wa yassir lana tariqa jannatik, mudahkan langkah kami menuju surgamu ya Rabb. Allahumma kshifil ghummah anil ummah, ya Allah sembuhkanlah penyakit umat Islam ini berupa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Ishfina shifaan tamman, sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Wa'afina fi abdanina, dan sehatkanlah tubuh-tubuh kami. Allahumma ja'al awladana kullahum salihah, ya Allah jadikan anak keturunan kami salih dan salihah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, ya Allah perbaikilah segala urusan kami. Wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah, dan jauhkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah jauhkan kami dari azab nerakamu. Wa awsi' lana minar rizqil halal, luaskan rezeki yang halal kepada kami. Wasrif anna fasaqatal jinni wal ins, jauhkan kami dari kejahatan jin dan manusia. Allahumma arham fil qabri wahsyatana, ya Allah rahmati kami saat kami sendiri nanti dalam kubur. Warham fil akhirati wuqufana, rahmati kami saat kami berdiri menghadapmu di alam mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Selamatkan kami dengan rahmat engkau dari tipu daya mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jangan engkau biarkan medan jihad kosong dari para kesatria. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, cerdas, tangguh dan berwibawa, agar kami mampu menghentikan badai kezaliman yang menghantam umat ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah hidayah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang masih mau duduk bersama para ulama, masih mendengarkan nasihat ulama, dan binasakan, hancurkan dan tenggelamkan siapapun yang zalim dan dimanapun mereka berada ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, ya Allah perbaiki akhlak para pemimpin-pemimpin muslim. Wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum, bimbinglah pemimpin kami dalam menegakkan keadilan di antara rakyatnya.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah perintahkan kita berbuat adil, berbuat yang terbaik dalam hidup ini, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Surah An-Nahl ayat 90. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.